Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Priandini dengan nomor MPM 222191204. Ada peribahasa mengatakan bahwa pertumbuhan itu menyakitkan, perkembangan itu menyakitkan, tapi tidak ada yang menyakitkan seperti terjebak di tempat yang bukan tempatmu. Inilah topik pembahasan pada hari ini tentang pertumbuhan dan perkembangan pada peserta didik. Baik, di sini ada pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu? Yang pertama, pertumbuhan. Pertumbuhan menurut Sekjenisi dan Ranu 2015 adalah perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu bertambahnya jumlah ukuran, dimensi pada tingkat sel, organ, maupun individu. Nah, sebagai contoh, anak bertambah besar bukan saja secara fisik, melainkan juga ukuran dan struktur organ-organ tubuh dan otak. Selanjutnya ada pengertian dari perkembangan. Nah, perkembangan menurut para ahli adalah suatu proses menuju kedewasaan yang bersifat kualitatif, nah, tidak dapat digambarkan dengan angka, lebih dilihat dari segi fungsionalnya untuk menjadi makhluk yang sempurna atau seutuhnya. Selanjutnya ada perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Apa sih perbedaan pertumbuhan dan perkembangan itu? Yang pertama, pertumbuhan. Pertumbuhan itu dapat diukur atau bersifat kuantitatif. Yang kedua, dapat berhenti pada usia tertentu. Yang ketiga, akan berhenti di batas tertentu. Yang keempat, mempunyai sifat struktural. Dan yang terakhir, adanya perubahan fisik. Sebagai contoh, bertambahnya tinggi badan dari mulai bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua. Selanjutnya ada perkembangan. Perkembangan yang pertama tidak dapat diukur atau bersifat kualitatif, yang kedua berlangsung semasa hidup, yang ketiga tidak terbatas, yang keempat memiliki sifat fungsional, dan yang terakhir adanya perubahan kemampuan dan karakter. Nah, sebagai contoh, bayi yang bisa tengkurap, kemudian duduk, merangkak, kematangan organ reproduksi, perubahan pola pikir, serta peningkatan kondisi emosional atau psikologi. Nah, mungkin itu perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada nutrisi. Nah, setiap makhluk hidup yang berkembang membutuhkan nutrisi yang bersumber dari makanan. Selain bisa membuat lebih besar, makanan juga berperan dalam perkembangan otak. Untuk tumbuhan, nutrisi bisa diperoleh dari air dan karbon dioksida yang diolah saat proses fotosintesis. Yang kedua, dari lingkungan. Peran lingkungan dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia akan memberi dampak positif seperti cara mengatur emosi saat bersosialisasi, adanya dukungan kemajuan teknologi, rumah tangga, serta perekonomian. Yang terakhir dari hormon. Di dalam tubuh manusia mempunyai beragam hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tubuh dan masing-masing mempunyai fungsi sendiri. Selain itu, hormon yang ada di dalam tubuh juga mendukung proses pertumbuhan serta perkembangan. Nah, mungkin itu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan dalam peserta didik. Selanjutnya ada ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan manusia ditandai dengan bertambahnya ukuran, berat, dan tinggi pada tubuh. Dan yang kedua, perkembangan. Perkembangan ditandai dengan bertambahnya kemampuan fisik dan organ-organ dalam tubuh manusia. Selanjutnya ada tahapan-tahapan pada pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oke, yang pertama ada tahap pertumbuhan sebelum lahir. Nah, pada tahap ini sering juga disebut sebagai tahap prenatal. Sesuai dengan namanya, tahapan pertumbuhan ini ternyata sudah dimulai saat masih berada di dalam kandungan. Nah, saat proses pembuahan sel telur oleh sel sperma terjadi, pada saat itulah fase prenatal dimulai. Nah, yang kedua ada tahap pertumbuhan bayi. Nah, untuk tahapan ini, pertumbuhan bayi ini terjadi sejak manusia dilahirkan hingga usia 18 atau 24 bulan sampai 2 tahun. Nah, yang ketiga ada tahapan pertumbuhan kanak-kanak awal. Nah, pada fase tahapan ini terjadi sejak akhir masa bayi hingga manusia berumur 5 atau 6 tahun. Nah, dalam bahasa Inggris fase ini dikenal sebagai L-childhood. Nah, pertumbuhan ini ditandai dengan fungsi organ yang semakin sempurna. Contohnya gigi anak-anak akan tanggal dan rambut semakin lebat. Oke, seterusnya ada tahap kanak-kanak, tengah, serta akhir. Nah, untuk fase ini akan dialami manusia yang berumur 6 hingga 11 tahun. Pertumbuhan ini ditandai dengan tinggi dan berat badan yang bertambah. Setiap tahun anak bisa menambah berat hingga 3 kg, ukuran kepala juga akan semakin besar, sekitar 2,5 cm per tahun. Nah, pada tahap ini manusia akan banyak belajar serta melatih keterampilan diri, misalnya belajar menulis, membaca, menggambar, menyanyi, berhitung, menari, dan lain sebagainya. Nah, pada fase ini menandai seorang manusia masuk beradaptasi dengan budaya barunya, yakni budaya sekolah dasar. Oke, selanjutnya ada tahapan remaja. Nah, pada fase ini manusia mulai beranjak ke tahapan atau usia dewasa awal.
kira-kira usianya 10 sampai 12 tahun hingga 18 sampai 22 tahun. Selanjutnya ada tahapan dewasa awal. Nah, untuk tahapan pertumbuhan manusia dewasa awal dimulai dari usia 18 hingga 40 tahun. Nah, biasanya pertumbuhan fisik berhenti di tahap ini. Fisik manusia telah sempurna. Pada fase ini manusia bukan pertama dewasa dari segi umurnya, namun juga dari segi pemikirannya, contohnya lebih memikirkan masa depan, terkait pasangan, pekerjaan, keluarga, dan lain sebagainya. Nah, manusia ini juga dituntut untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan. Selanjutnya tahap dewasa tengah. Nah, untuk tahapan dewasa tengah ini dimulai dari usia 40 hingga 60 tahun. Tahap ini menjadi fase awal manusia mulai menua. Pertumbuhan tidak lagi terjadi, justru fungsinya cenderung melemah seiring dengan asupan dan gaya hidup yang dianutnya. Contohnya, jika terbiasa merokok, paru-paru akan rusak, dan tanda-tanda penuaan akan mulai terlihat seperti keriput dan uban. Yang terakhir ada tahapan dewasa air. Nah, manusia akan menginjak pada fase dewasa air pada usia 60 tahun hingga meninggal. Di tahap ini pertumbuhan cenderung tidak lebih baik, berbagai perubahan mulai terlihat. Misalnya, rambut mulai memutih, timbul perut di wajah dan bagian tubuh lainnya, berkurangnya fungsi organ, melemahnya otot serta tulang, dan serta tanda lainnya. Oke, mungkin itu tahapan-tahapan pada pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Yang selanjutnya ada tugas-tugas perkembangan dan pertumbuhan. Pengertian dari tugas-tugas perkembangan adalah suatu tugas yang harus diselesaikan oleh setiap individu pada fase kehidupan, dan apabila berhasil mencapainya, dia akan bahagia, tetapi sebaliknya jika mereka gagal, seseorang itu akan kecewa. Selanjutnya ada sumber tugas dari perkembangan. Yang pertama ada kematangan fisik, yang kedua ada tuntutan masyarakat, yang ketiga ada dorongan dan cita-cita, dan yang terakhir ada norma agama. Nah, untuk kematangan fisik, contohnya berkaitan dengan hal-hal fisik yang bisa dilihat. Contohnya tinggi badan, berat badan, jumlah gigi, dan panjang rambut. Terus yang kedua, tuntutan masyarakat. Untuk tuntutan masyarakat, contohnya belajar membaca, belajar menulis, belajar berhitung, dan berorganisasi. Terus yang ketiga ada dorongan dan cita-cita. Untuk dorongan dan cita-cita itu contohnya kayak memilih teman dan pekerjaan. Terus yang terakhir ada norma agama. Untuk norma agama misalnya taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada sesama manusia. Selanjutnya ada tugas perkembangan pada setiap fase perkembangan. Yang pertama ada tugas-tugas perkembangan usia bayi dan kanak-kanak, dan yang kedua tugas-tugas perkembangan masa sekolah, dan yang terakhir tugas-tugas perkembangan masa remaja. Nah, untuk tugas-tugas perkembangan usia bayi dan kanak-kanak yaitu belajar berjalan selama 9 sampai 15 bulan. Yang kedua belajar memakan makanan padat dari umur 1 sampai 2 tahun. Yang ketiga belajar berbicara dari 12 sampai 15 bulan. Yang keempat belajar buang air kecil dan buang air besar mulai usia 15 bulan, pembentukan pembiasaan. Terus belajar mengenal perbedaan jenis kelamin, mencapai kestabilan jasmani yang psikologis sampai usia 5 tahun. Selanjutnya membentuk pengertian-pengertian sederhana, belajar mengadakan hubungan emosional, dan yang terakhir belajar mengadakan hubungan baik dan buruk. Nah, untuk usia 6 sampai 12 tahun, yang pertama belajar melatih keterampilan fisik untuk melakukan permainan, yang kedua belajar membentuk sikap sehat, yang ketiga belajar bergaul dengan teman sebaya, yang keempat belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelamin, dan yang terakhir belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya ada tugas-tugas perkembangan masa sekolah. Yang pertama adalah peran sekolah atau tugas siswa. Yang pertama memahami dan mempelajari materi yang diajarkan. Yang kedua mencapai perkembangan kemandirian pribadi. Dan yang terakhir pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, peran guru yang pertama guru sebagai organisator, yang kedua guru sebagai motivator, yang ketiga guru sebagai mediator, yang keempat guru sebagai pengelola kelas, dan yang terakhir guru sebagai koordinator. Nah, untuk yang pertama, guru sebagai organisator itu contohnya menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender, dan lain-lain. Dan yang kedua, guru sebagai motivator, yaitu mengangkat semangat siswa dalam belajar. Peran guru sebagai motivasi juga dapat menjadi jalan sebagai pendekat kedekatan guru dengan peserta didik yang dididik. Terus yang ketiga, guru sebagai mediator. Nah, guru sebagai mediator itu sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa, misalnya menengah atau memberikan jalan keluar dalam kegiatan diskusi siswa. Terus yang keempat, guru sebagai pengelola kelas. Contohnya harus mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta mengorganisasikan lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, guru sebagai klimator, yaitu untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif dan menyenangkan. Nah, tugas guru yang pertama, mengembangkan bakat anak. Yang kedua, melatih anak didik supaya menjadi ahli.
Yang ketiga, mengevaluasi perkembangan anak didik. Yang keempat, memberikan nasihat yang bijak. Dan yang terakhir, sebagai panutan yang bisa diteladani. Oke, selanjutnya ada tugas-tugas perkembangan masa remaja. Tugas-tugas perkembangan remaja ada beberapa. Yang pertama, memilih dan mempersiapkan karir. Yang kedua, hubungan lebih matang dengan teman sebaya. Yang ketiga, mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Yang keempat, mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga. Yang kelima, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa. Dan yang terakhir, menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif. Oke, mungkin itu tugas perkembangan pada setiap fase perkembangan. Oke, sekian, terima kasih. Karena dimulai maka Oke, sekian, terima kasih. Karena dimulai maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan presentasi tapi masalah hati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.